Halo pendengar setia BSM, kembali lagi bersama abang yang cakep, abang Hotbar Paresian Huta Gaul. Seperti biasanya, abang akan memandu adik-adik sekalian menggali informasi untuk menjawab kegiatan menanya sebelumnya. Namun bedanya di kesempatan kali ini abang tidak sendirian loh, karena abang kali ini dampingi oleh kakak kita yang cantik. Halo kakak, selamat datang di BSM. Sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, sepertinya ada baiknya kakak memperkenalkan diri dulu deh ke adik-adik kita ini. Halo semuanya, nama kakak Eloninta Kristiani. Kalian bisa panggil kakak Kak Elo. Salam kenal ya. Nah, udah dengar kan nama kakak cantik ini? Hari ini abang dan kakak ini yang akan memandu adik-adik memahami grafik garis lurus. Kakak tahu nggak? Ternyata persamaan grafik berupa garis lurus itu memiliki syarat loh. Wah, saya kurang tahu tuh bang. Lantas apa ya kira-kira syaratnya bang? Soalnya adik-adik kita ini pasti pengen tahu juga bang. Nah, adik-adik harus tahu nih, ternyata syarat dari grafik berupa garis lurus itu jika suatu persamaan itu memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 loh. Atau secara matematis, adik-adik bisa tulis ke dalam bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan MX tambah J. Tetapi dengan ketentuan M tidak boleh sama dengan 0 ya, adik-adik. Oh begitu ya bang. Lantas bagaimana dengan keempat grafik sebelumnya bang? Apakah keempat grafik itu merupakan grafik garis lurus bang? Nah, pertanyaan kakak ini sepertinya mewakili pertanyaan yang muncul di benak adik-adik sekalian kan. Jika adik-adik amati kembali, ternyata grafik 1, grafik 2, 3, dan 4 itu memiliki pangkat berapa yuk? Pangkat tertingginya ada 1 loh, yaitu variabel X dengan M-nya tidak sama dengan 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa ternyata keempat grafik tersebut merupakan grafik garis lurus kak. Gimana adik-adik? Udah dengarkan penjelasan abang kita tadi? Tapi kalau adik sadari, keempat grafik garis lurus yang disajikan itu berbeda loh. Ada persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y tepat 1 titik. Dan ada juga tepat di 2 titik. Kenapa ya bisa begitu adik-adik? Oke deh. Sambil adik-adik mikir, sambil dipikir-pikir, kayaknya abang kasih tahu aja nih ya kak. Nah, persamaan garis kan memotong sumbu X dan sumbu Y itu tepat di 1 titik. Jika adik-adik persamaan garis tersebut melalui titik pusat koordinat. Pasti adik-adik tahu ini titik pusat koordinat yang abang maksud yang mana. Yups, betul sekali, yaitu titik O yang 0,0 adik-adik. Jadi kalau adik-adik amati lagi, ternyata persamaan Y sama dengan 2X dan Y sama dengan min 2X itu memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di 1 titik loh. Itu kan masih yang memotong tepat di 1 titik bang. Katanya kan ada juga yang memotong tepat di 2 titik. Oke, abang jelasin ya. Kali ini penjelasannya kebalikan dari penjelasan sebelumnya. Jadi adik-adik, suatu persamaan garis akan memotong tepat di 2 titik, yaitu jika persamaan itu tidak melalui titik pusat koordinatnya, yaitu tidak melalui titik O 0,0. Jadi kalau adik-adik amati lagi, ternyata persamaan Y sama dengan 2X kurang 4 dan Y sama dengan min 2X tambah 4 itu memotong sumbu X dan sumbu Y tepat di 2 titik loh. Sepertinya sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini mengenai grafik garis lurus. Abang dan kakak harap adik-adik paham ya. Nah, kita bahas lagi yang lainnya ya. Ditunggu ya podcast selanjutnya. Semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di mata kuliah Evaluasi Produk Bahan Ajar Matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai evaluasi bahan ajar audio. Sebelumnya, di awal video, kita sudah mendengarkan bersama-sama bahan ajar matematika berupa audio. Sebelum kita melakukan evaluasi atau penilaian, alangkah baiknya kita mengingat terlebih dahulu mengenai materi bahan ajar audio yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Selamat menyimak! Definisi bahan ajar audio. Sebelum membahas definisi utuh mengenai bahan ajar audio, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi dari bahan ajar dan definisi dari audio. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis untuk membantu melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.
Bahan ajar ini pada dasarnya berisi tentang pengetahuan, nilai, sikap, tindakan, dan keterampilan yang berisi pesan, informasi, serta ilustrasi berupa fakta, konsep, prinsip, dan proses terkait dengan pokok bahasan tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bahan ajar ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi pengajar yang akan mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran. Nah, jika tadi sudah membahas pengertian tentang bahan ajar, selanjutnya kita membahas apa itu audio. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, audio merupakan alat peraga yang bersifat dapat didengar. Nah, dari definisi bahan ajar dan definisi audio, kita dapat menyimpulkan bahwa definisi dari bahan ajar audio adalah bahan ajar non-cetak yang mengandung sinyal audio secara langsung serta dapat diperdengarkan kepada peserta didik untuk membantu menguasai kompetensi tertentu dalam bentuk kaset, CD, flash disk, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi prosedur pengembangan bahan ajar audio. Menurut Sadiman, prosedur mengembangkan program media pembelajaran terdiri atas penyusunan rancangan, penulisan naskah, produksi media, dan evaluasi program media. Nah, langkah-langkah tersebut kemudian terinci sebagai berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contohnya, jika kita mengharapkan siswa dapat melakukan sholat dengan baik dan benar, sementara siswa tersebut baru bisa saja takbir, maka perlu dilakukan latihan untuk ruku, sujud, dan seterusnya. Setelah kita menganalisis kebutuhan siswa, maka kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Nah, cara mengetahuinya itu bisa dengan tes atau dengan yang lainnya. Langkah ini juga dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Pada langkah ini, sekaligus pula dapat ditentukan mana tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, termasuk rancangan indera mana yang diperlukan, entah itu audio, visual, gerak, atau diam. Kemudian yang kedua, merumuskan tujuan instruksional secara operasional dan khas. Dalam proses belajar mengajar, tujuan pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting. Guru dapat menentukan materi pelajaran yang sesuai untuk dipelajari siswa dalam mencapai tujuan. Di samping itu juga menentukan alat ukur yang tepat untuk menilai apakah siswa telah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Tujuan pembelajaran harus berorientasi pada siswa, bukan pada guru. Yang kedua, tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja operasional yang menunjukkan perbuatan yang dapat diamati atau hasilnya dapat diukur. Nah, langkah yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran. Dalam mengembangkan media untuk menunjukkan pembelajaran semestinya mengacu pada kurikulum. Kurikulum dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan kompetensi yang akan dimuat untuk diajarkan kepada siswa melalui media audio. Sehingga media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Setelah daftar butir-butir materi dirinci, maka langkah selanjutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai kepada tingkatan yang lebih rumit. Nah, peranan ahli materi yaitu untuk menjaga agar materi tetap harus benar dan sesuai dengan sasaran, tidak lebih ataupun tidak kurang. Di samping itu juga, ahli materi harus menginformasikan perkembangan ilmu tersebut yang terkini. Kemudian yang keempat, perumusan alat ukur keberhasilan.
Alat ukur keberhasilan siswa perlu dirancang dengan seksama dan sebaiknya dikembangkan sebelum naskah program media ditulis. Alat ukur keberhasilan ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pembelajaran yang akan disajikan. Yang diukur merupakan kemampuan, keterampilan, atau sikap siswa yang dinyatakan dalam tujuan yang diharapkan dapat dimiliki siswa sebagai hasil kegiatan pembelajaran. Kemudian langkah yang kelima yaitu penulisan naskah media. Dalam penulisan naskah program khususnya media audio pembelajaran perlu memperhatikan segi bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa percakapan, bahasa yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, bukan bahasa tulis ataupun bahasa gaul. Musik pendukung program yang digunakan, keterbatasan daya konsentrasi, istilah-istilah yang digunakan, dan bentuk format naskah. Nah, dalam naskah program audio pembelajaran di sini meliputi identifikasi program, jenis acara, durasi, mata pelajaran, pokok bahasan, peran atau tokoh, narator, announcer, dan tujuan program pembelajaran, urutan teks atau skenario bunyi dan suara yang harus direkam, termasuk ilustrasi musik atau background pendukung program, sinopsis, dan treatment. Kemudian langkah yang keenam yaitu tahapan produksi. Dalam kegiatannya, produksi ini dibagi menjadi 3 kelompok personil yang terlibat, yakni pemimpin produksi atau produser, teknisi, dan pemain atau pengisi suara. Dengan naskah sebagai pemandunya, selanjutnya adalah recording atau merekam suara, memasukkan ilustrasi musik atau background, pendukung program, serta menyunting suara itu supaya alur penyajiannya sesuai dengan naskah, menarik dan mudah diterima oleh sasaran. Nah, yang selanjutnya dilakukan mixing, mastering, dan pemindahan ke dalam CD audio. Semua kegiatan itulah yang disebut kegiatan produksi. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu tes atau uji coba. Uji coba atau pengetesan setelah penulisan naskah ini tidak terlepas dari langkah keempat mengenai perumusan alat pengukur keberhasilan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah materi yang tercakup dalam naskah program media, khususnya di sini program audio pembelajaran, telah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan pokok materi pelajaran yang akan disajikan. Sebelum diuji coba kepada siswa untuk produksi awal, dari pengembangan di sini mengacu pada prosedur tersebut di atas. Penerapan prosedur atau langkah-langkah dalam mengembangkan program audio pembelajaran dapat dilihat menggunakan desain berikut. Selanjutnya tentang jenis-jenis bahan ajar audio. Sini ada beberapa macam jenis bahan ajar audio. Yang pertama itu ada piringan hitam atau PH. Piringan hitam ini merupakan alat penyimpan file audio yang modern. Alat ini memiliki pena getar yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Alat yang diperlukan untuk memutar piringan hitam adalah gramophone. Jenis yang kedua yaitu kaset. Nah, kaset ini merupakan alat penyimpan file audio yang berbentuk pita kaset. Setiap kaset ini mampu menyimpan file audio yang berdurasi 1 jam. Jenis yang ketiga ada CD dan DVD. CD singkatan dari compact disc, dan DVD itu digital versatile disc. Adalah sebuah media penyimpan file audio yang dibuat untuk merampingkan sistem penyimpanannya. Nah, CD dan DVD ini dapat menyimpan file lebih banyak dari kaset. Adapun yang jenis yang keempat ini ada MP3. MP3 merupakan salah satu bentuk penyimpanan file audio digital yang memberikan kualitas suara yang lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan CD audio. Nah, alat untuk memutar MP3 ini adalah MP3 player atau iPod. Jenis yang kelima yaitu ada audio digital atau WAV. WAV ini singkatan dari Waveform Audio Format. Merupakan salah satu format penyimpanan file audio yang dirancang oleh Microsoft dan IBM. Perangkat yang diperlukan untuk
memutar alat ini adalah iPod. Nah, yang terakhir ini ada radio dan audio streaming. Nah, melalui radio streaming ini kita dapat mendengarkan materi secara langsung atau secara live dengan mengakses via internet. Baik, selanjutnya yaitu mengenai definisi penilaian bahan ajar audio. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian dari penilaian. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Sedangkan bahan audio sendiri memiliki arti bahan ajar non-cetak yang mengandung sinyal audio secara langsung serta dapat didengarkan kepada peserta didik untuk membantu menguasai kompetensi tertentu. Nah, manfaat dari penilaian bahan ajar non-cetak khususnya audio adalah penilaian terhadap bahan ajar dengan bertujuan untuk menilai apakah bahan ajar tersebut sudah layak atau belum untuk peserta didik. Untuk melaksanakan penilaian bahan ajar, beberapa aspek atau komponen yang sangat penting untuk dinilai adalah yang pertama materi atau isi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga kejelasan suara, dan yang keempat sara, yaitu tidak mengandung suku, agama, ras, dan gender, dan yang terakhir adalah kebahasaan. Poin kelima yaitu indikator penilaian bahan ajar audio. Yang pertama, materi atau isi. Poin-poin yang harus diperhatikan yaitu 1. Kebenaran isi materi, bebas dari kesalahan konsep, kekinian, kecakupan dan kedalaman materi, kememadaian acuan referensi yang digunakan. Poin kedua yaitu desain pembelajaran. Poin-poin yang harus diperhatikan yaitu antara lain kesesuaian strategi penyampaian media dengan karakteristik audiens atau siswa, ketepatan strategi penyampaian media sehingga memungkinkan kemudahan dan kecepatan pemahaman dan penguasaan materi. 3. Tingkat memungkinkan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis. 4. Tingkat kontekstualitas dengan penerapan atau aplikasi dalam kehidupan nyata. Poin ketiga yaitu media komunikasi pembelajaran. Nah, di poin terakhir yang harus perlu diperhatikan yaitu 1. Kejelasan audio, 2. Ketepatan penggunaan intonasi, tempo, dan irama, 3. Ketepatan penggunaan sound effect dengan tujuan dan isi materi, 4. Kemenarikan pengemasan media audio, dan yang terakhir yaitu ketepatan dan kemenarikan media audio secara keseluruhan. Baik teman-teman, jadi itu dia sedikit materi mengenai bahan ajar audio. Selanjutnya, mari kita lihat evaluasi bahan ajar audio yang telah disusun oleh kelompok 3. Dalam evaluasi bahan ajar audio ini, kelompok kami telah menyusun instrumen, kisi-kisi, serta telah menilai bahan ajar audio yang telah kita dengarkan bersama-sama di awal video. Baik, selanjutnya yaitu mengenai instrumen serta penilaian bahan ajar matematika non-cetak yaitu berupa audio. Yang pertama yaitu mengenai indikator penilaian bahan ajar matematika. Untuk indikator tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu mencakup materi atau isi, desain pembelajaran, serta media komunikasi pembelajaran. Nah, adapun untuk kisi-kisi penilaian bahan ajar matematika nanti bisa dilihat di file yang sudah dibagikan di grup kelas, serta ini untuk instrumen penilaian bahan ajar matematika non-cetak berupa audio. Untuk petunjuk penilaiannya, berilah skor penilaian sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah disediakan dengan memberikan tanda checklist pada lembar isian yang telah disediakan. Nah, untuk kriterianya, skor 4 itu keterangannya sangat baik, 3 baik, 2 kurang, serta jika skornya 1, artinya itu sangat kurang. Setelah melakukan penilaian, dimohon untuk memberikan komentar umum dan saran pada tempat yang telah disediakan. Nah, ini untuk instrumennya, yang pertama yaitu aspek materi atau isi. Indikatornya ada kebenaran isi materi, bebas dari kesalahan konsep, kekinian dan ke-up-to-date-an materi, kecakupan dan kedalaman materi, dan yang terakhir, kememadaian acuan atau referensi yang digunakan. Selanjutnya untuk aspek desain pembelajaran.
Di sini yang pertama ada kesesuaian strategi penyampaian media dengan karakteristik audiens atau siswa. Yang kedua, ketepatan strategi penyampaian media sehingga memungkinkan kemudahan dan kecepatan pemahaman dan penguasaan materi, konsep, atau keterampilan. Yang ketiga, tingkat kemungkinan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dan yang keempat, tingkat kontekstualitas dengan penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk aspek yang ketiga atau aspek terakhir yaitu tentang media komunikasi pembelajaran. Di sini ada kejelasan audio, narasi, serta kesesuaian gaya bahasa dan komunikasi dengan karakteristik audiens atau siswa. Yang kedua, ketepatan penggunaan intonasi, tempo, dan irama dengan tujuan dan isi materi. Yang ketiga, ketepatan penggunaan sound effect dengan tujuan dan isi materi. Yang keempat, kemenarikan pengemasan media audio. Dan yang terakhir, ketepatan dan kemenarikan media audio secara keseluruhan. Nah, di sini ada presentase kelayakan. Jika nilainya kurang dari 20%, maka kategorinya itu tidak layak. Jika presentasi kelayakannya 21-40%, disebut kurang layak. Jika presentasenya menunjukkan 41%-60%, itu artinya cukup layak. Jika presentasenya 61%-80%, itu artinya layak. Dan yang terakhir, jika presentasenya menunjukkan 81%-100%, itu artinya sangat layak. Nah, selanjutnya kita akan menilai bahan ajar audio yang telah kita dengarkan pada awal video. Nah, untuk jenis bahan ajarnya itu non-cetak atau audio. Judul audio yang tadi itu Belajar Seru Matematika. Penerbitnya itu diambil dari Spotify. Ini linknya nanti kalian bisa lihat atau cari sendiri. Tahun terbitnya tahun 2022. Mata pelajaran matematika. Untuk penciptanya Hotber Parasian Hutagol. Evaluatornya kami dari kelompok 3. Nah, ini adalah tabel instrumen penilaian dari bahan ajar audio yang tadi kita telah dengarkan. Untuk materi atau isi, untuk kebenaran isi materi kami memberikan nilai 4. Untuk bebas dari kesalahan konsep kami memberikan nilai 3. Kekinian dan ke-up-to-datean materi kami mengasih nilai 3. Untuk kecakupan dan kedalaman materi 2. Untuk kememadaian acuan referensi yang digunakan 3. Karena bisa kita dengarkan sendiri ya, tadi untuk materinya sangat singkat dan tidak terlalu mendalam. Untuk desain pembelajaran, kesesuaian strategi penyampaian media dengan karakteristik audiens, kami memberi nilai 4. Ketepatan strategi penyampaian media sehingga memungkinkan kemudahan dan kecepatan pemahaman dan penguasaan materi, konsep atau keterampilan, kami memberi nilai 2. Tingkat kemungkinan mendorong kemampuan siswa berpikir kritis dan memecahkan masalah, kami memberikan nilai 1. Tingkat kontekstualitas dengan penerapan atau aplikasi dalam kehidupan nyata yang sesuai dengan karakteristik audiens atau siswa, kami memberi nilai 2. Untuk aspek yang ketiga, kejelasan audio, narasi, serta kesesuaian gaya bahasa dan komunikasi dengan karakteristik audiens atau siswa, kami memberi nilai 4. Ketepatan penggunaan intonasi, tempo, dan irama dengan tujuan dan isi materi, kami memberi nilai 4. Ketepatan penggunaan sound effect dengan tujuan dan isi materi, kami memberi nilai 4. Kemenarikan pengemasan media audio, kami memberi nilai 3. Dan yang terakhir, ketepatan dan kemenarikan media audio secara keseluruhan, kami memberi nilai 3. Nah, berdasarkan hasil penilaian di atas, maka dapat ditentukan kriteria validasi produk sebagai berikut. Karena jumlah keseluruhannya itu 56 dan jumlah yang dihasilkannya itu 41, jadi 41 dibagi 6 dikali 100%, hasilnya yaitu 73,2%, yang artinya layak.
Adapun komentar yang dapat kami berikan untuk bahan ajar audio ini, yaitu secara umum media pembelajaran audio ini sudah layak. Namun masih butuh pengembangan kembali dari penjabaran materi dan kejelasan lebih luas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan menurut kami, media ini walaupun sudah layak dalam pembelajaran matematika, akan tetapi masih kurang tepat untuk pembelajaran yang lebih lanjut dalam mata pelajaran matematika. Karena matematika membutuhkan penggambaran yang lebih kompleks dan nyata. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.